Apa kabar? Sehat-sehat kan? dong di rumah? Iya, pastinya harus sehat-sehat ya. Betul dong. Udah merasa banget kan penyertaan Tuhan dari awal bulan Januari sampai hari ini. Iya benar. Nah, adik-adik semua, saat ini kita mau kembali beribadah dalam ibadah online sekolah minggu. Siapin hati kalian masing-masing, singkirin semua gadget, kita mau fokus untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, Cici Nanda doa dulu ya. Oke, yuk teman-teman kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Ikuti Cici berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan, atas penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh kembali beribadah. kembali beribadah. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin memuji namamu. ingin memuji namamu, Ajar kami untuk duduk diam dan dapat fokus. dapat fokus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Yeay. Udah siap untuk memuji nama Tuhan belum? Siap dong. Ya, kita mau semangat untuk memuji nama Tuhan. Kita mau naikkan lagu pujian kita. Kau teman, kuku temanmu, kita selalu bersama. Pakai gerakan ya. Oke. Kau teman, kuku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau teman, kuku temanmu. Kau teman, kuku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Kau akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Ku akan mendukungmu, ku akan terus mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan apa? Dengan baju. Seperti mentega dengan apa? Dengan roti. Kita akan selalu bersama ya, walaupun saat ini kita belum bisa bertemu, tapi kita tahu bahwa kita selalu bersama-sama di dalam Tuhan. Amin. Kita mau terus muji nama Tuhan ya Cinanda? Yuk kita lanjut mengangkat satu pujian. Bagaimana cara Musa? Oke. Tepuk tangan ya adik-adik. Pakai gerakan. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berjalan bukan, berlari bukan,
saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan sayang kepada kita. Kita mau naikkan lagu ini ya adik-adik, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milik Yesus sayang. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus cintaku, sayang padaku. Itu firman-Nya. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita mau sungguh-sungguh lagi naikkan lagu ini. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus cintaku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita mau berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Saat ini adik-adik tutup matanya, lipat tangannya, nanti ikutin Cici Golda berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih kalau Engkau kalau Engkau sayang kepada kami. sayang kepada kami. Tuhan, Tuhan, saat ini saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan Ajar kami Tuhan untuk duduk diam. untuk duduk diam. Kiranya Kiranya Tuhan mau Tuhan mau mengurapi mengurapi hamba-Mu hamba-Mu yang akan yang akan memberitakan memberitakan firman-Mu. firman. Terima kasih Terima Tuhan, kasih Tuhan. kami siap Kami siap untuk mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Haleluya. 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 Amin. Amin. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa sih Cip pembawa firman-Nya? Firman Tuhan kali ini dibawakan oleh Om Sulis. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita semuanya. Anak-anak, gimana kabarnya? Baik-baik bukan? Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak yang manis, kita buka Alkitab kita di dalam Amsal 19 ayat yang ke-20. Kita akan baca sama-sama. Yang ada di rumah, kita belajar firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kita buka Alkitab kita dalam Amsal 19 ayat yang ke-20. Begini bunyi firman Tuhan, anak-anak kita baca sama-sama, yaitu Amsal 19 ayat yang ke-20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak
di masa depan. Anak-anak yang baik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul meraih cita-cita. Anak-anak yang manis ya, tentunya kalian semua mempunyai suatu cita-cita, suatu keinginan supaya di masa depan menjadi anak-anak yang bahagia, yang sejahtera, anak-anak yang manis, di mana kita pada saat ini dalam situasi kondisi yang mungkin ya masih belajar di rumah, tetapi tidak mengurangi semangat kita sebagai anak-anak untuk tetap belajar. Anak yang manis, kita akan bagaimana kita untuk meraih cita-cita itu anak-anak ya. Kita semuanya menyadari bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki suatu cita-cita. Bagaimana kita memilikinya? Yang pertama adalah kita selalu untuk mencari Tuhan. Kenapa kita harus mencari Tuhan anak-anak? Kalau kita sudah dilahirkan, kita sudah diciptakan oleh Tuhan, biarlah pada saat ini selama hidup kita untuk selalu mencari Tuhan. Seperti dalam Matius 6 ayat yang ke-33, yaitu tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Anak-anak yang manis, kita bersyukur. Jadi bagaimana kita bisa untuk selalu mencari Tuhan, mencari Tuhan ya. Kenapa kita harus mencari Tuhan? Supaya Tuhan selalu memelihara hidup kita, selalu menyayangi kita ya, sehingga kita ini untuk selalu mencari Tuhan. Di dalam Amsal 1 ayat 7 antara mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan suatu pengetahuan. Nah, yang manis bahwa pengetahuan saat ini sangat penting, ya, sangat menjadi bagian dalam hidup kita. Karena pengetahuan, kalau kita semakin banyak pengetahuan, kita akan bisa bersama-sama mengikuti perkembangan yang terjadi pada saat ini anak-anak ya, sehingga pada masa depan kita menjadi masa depan yang baik, masa depan yang penuh harapan, penuh semangat, sehingga kita tidak menyesali di pada saat nanti anak-anak ya. Jadi bahwa untuk itu selalu mencari Tuhan, kita juga harus bertekun ya. Dalam Kolose 4 ayat 2 dikatakan bahwa bertekunlah dalam doa. Kenapa kita harus bertekun dalam doa? Karena dengan doa kita selalu berkomunikasi kepada Tuhan, selalu berbicara kepada Tuhan dengan segala penuh permintaan, keinginan kita, sehingga kita dapat meraih cita-cita dengan baik. Jadi yang pertama tadi, bahwa untuk meraih cita-cita kita harus selalu mencari Tuhan. Yang kedua, kita harus mempersiapkan diri. Kenapa kita harus mempersiapkan diri? Kenapa? Karena kita masih anak-anak. Menjadi anak-anak harus perlu ditempa, perlu dipersiapkan, baik fisik maupun rohani kita. Kalau tadi rohani kita ya ditemakan. Kemudian yang dalam mempersiapkan diri. Nah, mempersiapkan diri di saat kita mengikuti perkembangan pada saat ini, kita tahu bagaimana kemajuan teknologi pada saat ini. Sebagai anak-anak tidak boleh ketinggalan. Kenapa? Karena kita harus mengikuti perkembangan. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa kita harus semakin tambah pengetahuan kita, sehingga kalau kita menjadi anak yang selalu mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan diri kita, kita akan tidak kecewa, kita tidak akan mudah putus asa, kita akan selalu
memiliki suatu optimis hidup, suatu anak-anak yang penuh dengan semangat, penuh dengan gembira, penuh dengan sukacita. Ya, jadi kita harus pasang pada masa anak-anak ini bagaimana kita untuk selalu mempergunakan fisik kita. Ya, supaya apa? Supaya kita menjadi anak-anak yang rajin. Karena apa? Untuk merajin kita harus mempersiapkan dengan baik kita, fisik kita, kerajinan kita, kepandian kita, sehingga kalau kita mempersiapkan dengan kerajinan kita akan mampu melewati masa-masa anak-anak, masa-masa yang sukar apapun kita akan bisa melewati. Kenapa? Karena sudah mempersiapkan diri dengan baik. Nah, manis bahwa dalam Amsal 10 ayat yang keempat antara mengatakan bahwa tangan yang lambat itu menimbulkan kemiskinan, tetapi rajin bisa menimbulkan kaya. Bukan kaya semata secara fisik, secara materi, tetapi secara rohani kita bisa kuat di dalam Tuhan. Jadi anak-anak, hal yang kedua tadi adalah mempersiapkan diri. Ketika Timotius menjadi anak-anak yang remaja, dikatakan oleh Paulus kepada Timotius mengatakan bahwa berjuanglah yang baik. Artinya bahwa berjuang yang baik, artinya bagaimana kita anak-anak ini bisa memanfaatkan masa-masa anak-anak, masa-masa anak sekolah minggu, berjuang dengan baik. Jadi kita tidak boleh leha-leha, tetapi kita harus benar-benar berjuang, belajar dengan tidak putus asa, dengan semangat, dengan sukacita. Kita harus belajar, tidak boleh seperti paksaan, seperti dipaksa orang tua. Tidak, belajar harus timbul dari hati kita supaya kita bisa mengerti, memahami apa yang kita pelajari. Kalau kita segala sesuatu dipaksa untuk belajar orang tua kita tidak bisa mengetahui pengetahuan yang diajarkan oleh guru-guru kita. Kita harus menyayangi, menyukai terhadap apa yang diajarkan oleh bapak ibu guru kita, supaya kita mudah memahami. Kalau kita tidak mengerti, kita tidak paham, kita akan melewati masa-masa yang tadinya mudah, tetapi akan mengalami kesukaran. Kenapa? Karena kita tidak memahami, tidak mendengarkan dengan baik, sehingga kita mengesampingkan segala sesuatu yang kecil. Yang kecil itu apa? Ketika diajarkan, kita harus benar-benar mendengarkan dari apa yang Bapak Ibu Guru diajarkan, sehingga kita benar-benar mempersiapkan, sehingga kan pada suatu saat nanti kita akan menyukai salah satu bidang. Kita memiliki talenta masing-masing, tidak bisa semua memiliki talenta yang sama, tidak. Tetapi kita akan memiliki suatu kemampuan, talenta pribadi kita itu berbeda satu dengan yang lain. Tentunya kalau kita cita-cita, saya ingin menjadi dokter, saya ingin menjadi engineer, saya ingin menjadi manajemen yang baik, saya ingin menjadi hamba Tuhan. Nah, semuanya itu harus didasari dengan keinginan kita, atau bagaimana kita mempersiapkan segala sesuatu untuk meraih cita-cita itu. Jadi yang penting, apalagi pada saat ini, kita harus benar-benar mempersiapkan dengan baik. Kenapa? Supaya bisa melewati, atau ketika kita masa remaja nanti, kemudian pemuda, kemudian menjadi dewasa muda, kita sudah siap untuk menangkap
ya perkembangan teknologi pada saat ini, sehingga kita tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Perkembangan zaman saat ini begitu luar biasa. Jadi bagaimana kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengucap syukur. Anak-anak, tidak semudah orang itu mengatakan ketika dihadapkan dengan kesulitan atau ketika menghadapi dengan kesusahan, orang akan mengalami namanya susah untuk mengucapkan syukur. Ketika nilai kita mungkin nilai kita kurang puas, kemudian kita tidak bersyukur kepada Tuhan, kemudian kita makan seadanya, kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan, itu adalah cara yang tidak baik. Kenapa? Karena semua yang kita alami, yang kita nikmatin, kita harus mengucap syukur. Kalau kita pada saat ini anak-anak bisa sekolah, bisa makan, semua karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan, yaitu dengan melalui orang tua kita. Orang tua kita berjerih payah, bersusah payah untuk membiayai segala keperluan, kebutuhan anak-anak. Nah, pada saat ini anak-anak, janganlah kita menyia-nyiakan atas segala kebaikan dan kasih Tuhan. Manfaatkan kita, dan kita saat ini untuk selalu bersukacita, seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 dikatakan, bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi pada saat ini anak-anak yang manis, Tuhan itu baik, Tuhan itu sayang kepada kita semuanya, sehingga kita harus benar-benar dengan untuk meraih cita-cita dengan sukacita, dengan gembira, dengan menikmati pada saat ini, sehingga kita bisa, bagaimana kita bisa mengatur waktu, bagaimana kita belajar, bagaimana waktu kita tidur, bagaimana waktu kita bermain, kita harus bisa membagi-bagi. Kenapa? Supaya tadi katakan mempersiapkan diri dengan baik. Nah, jadi tidak nyanyiakan pada saat anak-anak. Kita bisa menikmati dan kita bisa melewati masa-masa anak-anak. Tidak hanya main muluk saja, tidak hanya bercanda sama teman kita yang tidak ada gunanya. Kita harus memanfaatkan waktu dengan baik. Kita harus mengatur waktu dengan baik, dengan rasa syukur kepada Tuhan, supaya kita bisa merasakan sukacita, dan nantinya apa yang kita inginkan anak-anak, kita bisa meraih kesuksesan dalam hidup kita, sehingga kita merasa kecewa atau menyesali di masa tua nanti. Kita harus mau semangat di masa anak-anak. Kita pada saat ini sudah melewati tahun baru, dan kita akan lebih lagi untuk belajar, untuk meraih cita-cita bersama dengan Tuhan. Anak-anak, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan biarlah firman Tuhan yang sangat pendek ini menjadi kekuatan, menjadi harapan kita semuanya. Anak-anak yang manis, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang senantiasa melimpah dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur kalau orang tua kami sudah membesarkan kami, sudah memelihara kami, sudah membiayai kami, sehingga kami dapat sekolah ya Tuhan. Bila waktu-waktu ini kami dapat memanfaatkan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami hidup kami sepenuhnya kami sandarkan, kami serahkan, dan biarlah pada masa anak-anak kami ya Tuhan,
kami dapat melewati penuh dengan sukacita, penuh dengan rasa gembira, dan tidak ada paksaan dalam belajar, sehingga kami dapat memperoleh cita-cita. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih kepada Om Sulis yang sudah mau menyampaikan firman Tuhan. Semoga firman tersebut dapat tertanam di hati kita dan dapat berbuah dalam kehidupan kita. Amin. Nah, buat adik-adik sekalian juga jangan lupa ya untuk terus patuhi protokol kesehatan. Pakai masker, jangan main dulu keluar rumah, di rumah aja. Terus jangan lupa cuci tangan, rajin-rajin ya. Jangan lupa pakai sabun. Ah ya benar. Oke. Nah, jangan bosan-bosan juga ya untuk beribadah secara online karena minggu depan kita tetap ada ibadah. Sampai ketemu di minggu depan. Dadah. Dadah.